Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang manis. Hari ini kakak akan membacakan dongeng yang berjudul Singa dan Tikus. Simak dengan baik-baik ya. Di sebuah hutan yang rimba, hiduplah seekor singa yang sangat perkasa. Para hewan menganggapnya sebagai raja hutan karena tubuhnya yang besar dan kuat. Raja hutan termasuk hewan yang gila hormat. Bila ada yang tak menghormatinya, tak segan-segan ia akan menghajarnya. Maka dari itu, para hewan sangat takut kepadanya. Sehari-hari, hewan menyeramkan ini menghabiskan waktunya untuk berburu di hutan dan tidur di bawah pohon. Saat ia sedang tidur, tak ada satupun makhluk hidup di hutan yang berani mendekatinya. Pada suatu hari, ada seekor tikus kecil yang sedang terburu-buru. Ia berlari dengan cepat hingga tak sengaja melewati muka sang raja hutan. Hal itu membuat sang singa terbangun. Ia merasa kesal sekali karena tidurnya terganggu. Ia langsung menangkap hewan kecil itu dengan tangannya. Berani-beraninya kau mengganggu tidurku, seru hewan galak itu. Maafkan aku tuan, aku tak sengaja, jawab hewan kecil ini terbata-bata. Maaf katamu? Kau pikir aku bisa memaafkanmu begitu saja? Aku ini raja hutan. Tak boleh ada yang menggangguku, apalagi hewan kecil sepertimu, ucap sang raja hutan dengan suara lantangnya. Si tikus makin ketakutan. Tuan, tolong maafkan aku. Jangan makan aku. Aku sama sekali tak bermaksud mengganggu tidurmu. Tolong, lepaskan aku. Aku janji tak akan membuatmu terbangun lagi, ucap hewan kecil itu sembari menangis. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku akan menjadikanmu sebagai makan malamku. Hahaha, ucap sang singa dengan jahatnya. Aku mohon tuan, jika engkau melepaskanku, aku akan berjanji akan membantumu bila kau sedang butuh bantuan. Lagi pula, tubuhku sangat kecil. Kamu tak akan kenyang saat menyantapku nanti, ucap tikus mencoba meyakinkan sang raja. Hahaha, menolongku? Yang benar saja, hewan kecil sepertimu tak akan bisa menolongku. Baiklah, aku akan melepaskanmu. Benar katamu, memakanmu tak akan membuatku kenyang. Pergi dan jangan berkeliaran di hadapanku lagi, seru sang raja sambil melepaskan tikus. Setelah lepas dari jeratan sang singa, binatang kecil ini langsung lari terbirit-birit. Ia sangat takut pada sang raja. Namun, dalam hati ia berterima kasih pada sang raja hutan karena telah melepaskannya. Ia berjanji akan menolongnya suatu saat nanti. Pada suatu pagi, sang raja hutan sedang berjalan-jalan untuk mencari mangsa. Ia tidak tahu bila ada beberapa jebakan jala yang dipasang oleh para pemburu. Lalu, ia terjebak dalam salah satu jala. Ia berusaha lepas dari jebakan itu, tapi tak kunjung berhasil. Ia lalu meronta-ronta dan meraung minta tolong, tapi tak ada satu hewan pun yang berani menolongnya. Saat itu, ada seekor rusa yang mengetahui sang singa terjebak jala. Rusa, tolonglah aku, lepaskan tali yang menjebakku ini. Aku tak ingin mati mengerikan, pinta sang singa. Maafkan aku tuan, aku tak bisa membantumu. Aku takut bila kamu akan memakanku setelah terbebas dari jala ini, ucap rusa. Ia lalu berlari menemui teman-temannya dan menceritakan bahwa raja hutan sedang dalam bahaya. Mereka sebenarnya ingin menolong, tapi takut pada keganasan sang raja. Kabar tersebut pun terdengar oleh si tikus. Ia pun bergegas menuju tempat sang raja hutan. Ini adalah waktu yang tepat untuk membalas budinya.
Aku harus segera menolong sang raja, ucap tikus dalam hati. Dalam perjalanan menuju tempat terjebaknya sang raja, ia bertemu dengan kancil. Tikus, kamu mau kemana? Kenapa tergesa-gesa? Aku ingin segera menolong raja hutan. Aku tak ingin dia mati, ucap sang tikus. Kamu yakin? Bagaimana bila nanti ia memakanmu? Kamu tidak takut? Jawab kancil. Aku tak takut. Dia tak sejahat yang kamu pikirkan, ucap tikus. Sesampainya di tempat sang raja terjebak, si tikus langsung melompat ke atas jala. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan segera menolongmu, ucap tikus. Kau tak takut padaku? Hewan-hewan lainnya tak ada yang mau menolongku. Mereka takut aku akan memakan mereka, ucap sang singa. Tentu saja aku tak takut padamu. Kamu dulu pernah membebaskanku, Tuan. Aku ingin membalas kebaikanmu itu, ucap si hewan kecil penakut yang baik hati sembari menggigit jala untuk membebaskan singa. Mendengar ucapan tikus, sang singa sangat terharu. Ia tidak menyangka ada hewan yang menganggapnya baik hati. Padahal, dulu ia membebaskan tikus hanya karena tubuhnya yang kecil. Tak lama kemudian, tikus berhasil melepaskan jala yang menjebak sang raja hutan. Sang singa pun bisa bebas. Terima kasih tikus kecil. Aku salut pada kebaikan hatimu. Tubuhmu memang kecil, tapi kamu bisa menyelamatkanku, ucap singa. Sama-sama, Tuan. Sudah jadi kewajibanku untuk menolong sesama makhluk hidup, jawab tikus. Setelah kejadian itu, singa dan tikus pun berteman baik. Jadi, pesan moral yang dapat dipetik dari dongeng singa dan tikus yaitu kita tidak boleh meremehkan orang lain karena bisa saja ia memiliki kemampuan yang tidak kamu ketahui. Ingat pesan moral dari dongeng ini ya adik-adik. Sampai jumpa. Dadah.